Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fa innaka taj'al huzna in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaju ila hawlika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya kita dimudahkan, diberikan taufik sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka kita menuntut ilmu insyaallah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimana wa rahimakumullah. Anda beberapa kali pernah Anda sampaikan ini di kajian-kajian, insyaallah untuk menjadi motivasi agar kita lebih semangat dalam hal ini untuk menuntut ilmu agama. Anda ilustrasikan ketika seseorang diharuskan menempuh jalan yang jauh, tetapi jalan itu ternyata tidak mudah karena medannya penuh tantangan, batu-batuan yang besar, lumpur, licin, mungkin ada banjir dan sebagainya. Yang seharusnya jalan itu bisa ditempuh misalnya dalam waktu 1 jam kalau jalannya mulus, tetapi karena medannya penuh dengan tantangan baru bisa ditempuh dalam waktu 1 tahun misalnya. Terlalu jauh jaraknya. Tetapi ternyata ada seseorang yang memiliki fasilitas lebih sehingga dia bisa melewati jalan tersebut sangat gampang, sangat mudah. Bisa jadi mungkin dia memakai helikopter atau fasilitas-fasilitas yang lain. Tentu kita sebagai seseorang yang membutuhkan akses cepat menuju ujung jalan, tujuan, sangat ingin berteman dengan orang yang memiliki fasilitas tersebut. Kita akan berusaha berteman bersamanya, kita akan berusaha untuk selalu dekat dengannya sehingga kita juga bisa merasakan fasilitas yang sama dengan dia. Nah, ini jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, ilustrasi kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Menuju surganya Allah penuh dengan tantangan, penuh dengan keringat, menghabiskan waktu beratus-ratus tahun. Jauh perjalanannya menuju Allah, tapi ada fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita menuju ke surganya Allah Ta'ala. Dari alam dunia kita semua yang berada di dalamnya mungkin 60-70 tahun selesai. Kemudian kita akan berpindah di alam barzakh yang tentu durasinya akan lebih lama daripada durasi kita di alam dunia. Kita kasih contoh saja Rasulullah SAW. Beliau meninggal sudah 1400 tahun yang lalu, sedangkan umur beliau 63 tahun. Perjalanan di alam barzakh panjang. Apakah selesai alam barzakh langsung ke surga? Tidak. Ada lagi tahapan-tahapan yang perlu dilewati oleh manusia.
Ada yang namanya hari ketika Israfil, malaikat, meniupkan sangkakala, kemudian menghancurkan segala alam semesta. Kemudian barulah di situ ada yang namanya hari kebangkitan, kita dibangkitkan. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana di situ seseorang berada di dalamnya, di padang mahsyar tersebut. Khilaf ulama, ada yang bilang 70 tahun, ada yang bilang sampai ratusan tahun bahkan. Dan keadaan di situ sangat mencekam, sangat menakutkan. Tidak ada dalam diri kita yang memakai pakaian sehelai pun, benang sehelai pun tidak ada. Semua dalam keadaan telanjang pada saat itu. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, salah satu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana nanti orang melihat kiri kanan auratnya dan lain sebagainya? Apakah di situ ada nafsu dan lain sebagainya?" Maka Rasulullah menjawab, keadaan pada saat itu lebih besar daripada kalian melihat kiri kanan. Orang pada saat itu dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas. Matahari jaraknya hanya 1 mil. Maka di padang mahsyar itu ada orang-orang yang keringatnya bercucuran sehingga bisa sampai ke hidungnya, bahkan tergantung amalan perbuatannya. Ada yang sampai badannya, ada yang sampai kakinya, ada yang tidak berkeringat. Kemudian setelah padang mahsyar ada nanti mizan, ya, di mana di situ kita akan ditimbang amalan kita. Ada juga nanti setelah dari situ kita diberikan catatan-catatan amalan kita yang banyaknya adalah 99 lembar. Sedikit, kalau kita hitung 99 lembar mungkin cuman satu buku tulis itu ya, tetapi satu lembarnya sejauh mata memandang. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW jelaskan, satu lembarnya sejauh mata memandang, berarti sampai langit sana, ya. Dan itu sebanyak 99 lembar. Itu catatan amal kita dari kita balik sampai kita meninggal dunia, dicatat oleh Raqib dan Atid, diserahkan kepada kita. Setelah itu nanti ada kita lewati syafaatil kubra, ada syafaatnya Rasulullah SAW. Ada nanti kita lewati juga telaganya Rasulullah SAW, ya, di mana ketika seseorang minum dari telaga tersebut tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Setelah dari telaganya Rasulullah, kita akan mendapati sirat, jembatan, ya. Ketika kita berhasil melewati jembatan tersebut, insya Allah kita sudah masuk surga. Disitulah surga setelah sirat itu. Tetapi kalau kita jatuh, waliyadzubillah, maka sudah di bawah sirat itu adalah neraka jahanam. Semoga kita semua senantiasa bisa melaluinya dengan gampang. Sirat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, tipisnya satu helai rambut dibagi 7. Ya, satu helai rambut dibagi 7. Kalaupun itu 100 helai rambut, kita akan tetap susah melewatinya. Bagaimana dengan satu helai rambut dibagi 7? Tetapi berbagai macam keadaan nanti ketika orang melewati, ya, tergantung amalannya juga. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin yang berhembus, ada yang merangkak, ya, ada yang baru menyentuh langsung jatuh ke neraka, waliyadzubillah. Ya. Apapun keadaannya, semoga kita bisa melewati sirat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barulah setelah itu surganya Allah. Jadi perjalanan menuju surganya Allah itu sangat rumit, sangat lama, membutuhkan tenaga dan lain sebagainya. Tetapi ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, ketika kita melakukannya Allah akan mudahkan kita masuk ke surganya. Yaitu seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tadi kita sudah gambarkan kerumitan orang-orang nanti setelah kita meninggal dunia, begitu panjang perjalanan menuju surga, tapi Allah mudahkan.
karena ilmu. Apakah orang-orang yang hanya datang kajian sepekan sekali itu bagian dari hadis ini? Iya, bagian dari hadis ini. Rasulullah SAW memakai kata yaltamis di situ. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu itu artinya menyentuh. Artinya menyentuh dalam artian meskipun upaya kita minimal, tetapi kita ikhlas mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah untuk menuntut ilmu, insya Allah ini akan menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk surganya Allah. Maka semoga ini bisa menjadi motivasi kita agar terus berupaya meningkatkan ilmu kita, lebih-lebih ilmu terhadap agama kita. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, secara garis besar kajian kita pada kali ini adalah tentang mentarbiah anak. Tentang mentarbiah anak, bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Sejatinya kajian ini saya tunjukkan kepada diri saya pribadi sebagai seorang ayah yang memiliki 3 orang anak, tetapi semoga bisa memberikan juga manfaat untuk antum semua di sini dan bisa diterima. Banyak kalau kita perhatikan ya, metode-metode pendidikan anak, mentarbiyah anak, banyak ada yang berbagai kalangan itu ya. Ada yang dari pendidikan dari Eropa, dari negeri barat, ada Cina, ya, ada Yunani dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba beberapa cara tarbiyah Islam secara Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Penting kiranya kita membahas ini, jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, karena semua kita menginginkan anak-anak yang saleh dan salihah. Maka semoga setelah mendengarkan kajian ini kita bisa mendidik anak-anak kita, membekali anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Lebih-lebih jika anak itu berada di golden age, yang dari umur 0 sampai 7 tahun, ini masa tufulah namanya, masa anak-anak, masa balita atau mungkin lebih sedikit. Tentu akan lebih menguras energi nanti ketika kita mentarbiyah mereka, sehingga dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Tetapi ini akan lebih baik daripada kita capeknya nanti ketika anak-anak sudah dewasa. Akan lebih sulit lagi kita mendidik mereka. Maka mendidik anak itu seperti kita menanam sebuah tanaman yang setiap hari butuh disirami, yang setiap hari butuh dipupuki, dijaga dan lain sebagainya. Kalau kita berhenti, mungkin karena capek, karena tidak sabar, karena marah, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan tidak akan berbuah. Maka dibutuhkan kesabaran untuk senantiasa merawat tanaman tersebut. Buahnya bisa jadi kita akan petik tahun-tahun kemudian, beberapa tahun kemudian, tidak apa-apa. Begitu juga ketika kita mendidik anak, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak mau berkorban waktu, tenaga, takutnya kita tidak akan memetik buah yang kita inginkan ke depannya. Ketika kita membicarakan tentang tarbiyah yang oleh Allah Azza wa Jalla, pasti kita akan berbicara tentang firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jadi ketika membicarakan tarbiyah pasti ayat ini ada, karena ini adalah ayat tarbiyah. Para ulama mengatakan ini adalah ayat tarbiyah, salah satu ayat yang mewajibkan seseorang orang tua untuk mentarbiyah anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat tarbiyah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang bengis, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ayat ini dimulai dengan panggilan kemuliaan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya adalah ada pesan-pesan yang penting. Ya, maka kita harus perhatikan, dengarkan dan lain sebagainya. Ayat ini jamaah berkala Allah Azza wa Jalla menjadi salah satu dalil wajibnya kita sebagai orang tua mentarbiyah atau mendidik anak, berbuat ihsan kepadanya, menjaga dia agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang bisa membuat dia masuk ke nerakanya Allah waliyadzubillah. Maka jika anak disyariatkan untuk berbakti kepada orang tua, kita sebenarnya lebih dulu disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk berkewajiban mentarbiyah anak kita. Jadi sebelum anak kita nanti dihisab, dimintai pertanggungjawaban kenapa durhaka kepada orang tua, kita dulu yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa anakmu ini bisa durhaka? Kenapa anakmu ini tidak soleh? Karena kita hidup duluan dan kita di dalam ayat ini diperintah terlebih dahulu. Maka kalau kita perhatikan, ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu baru dan keluargamu dari api neraka. Kita dulu yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla jaga diri kita. Maka ini ada kaitannya dengan poin pertama, ya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memelihara diri dulu, untuk menjadi hamba yang soleh terlebih dahulu. Baru kita ajak keluarga kita. Makanya akan sulit dibayangkan ketika seseorang mengharapkan anak yang soleh, tetapi dirinya sendiri tidak mau ke arah situ. Qu anfusakum, jagalah dirimu terlebih dahulu. Maka naudzubillah, misalnya ketika seseorang menginginkan anaknya mengagungkan sholat, tetapi ternyata orang tuanya tidak demikian, ya, maka bisa jadi susah kita untuk mentarbiyah dia, karena dia lihat orang tuanya ya, sholatnya bolong-bolong, sholatnya di luar waktu mungkin, ya, lalai dan lain sebagainya. Maka kita harus yang menjadi orang yang paling bersungguh-sungguh terlebih dahulu, baru kita ajarkan anak-anak kita. Dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kesolehan kita itu berpengaruh dengan kesolehan anak. Kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla berpengaruh kepada kesolehan dan ketaatan anak kita kepada Allah. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah menasihati Ibnu Abbas yang pada saat itu umurnya baru 10 tahun. Rasulullah mengatakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah wa Ibnu Abbas, maka insya Allah Allah akan senantiasa menjaga dirimu. Para ulama menjelaskan, ketika kita berhasil menjaga Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Di sini dijelaskan secara umum, menjaga apapun yang berhubungan dengan kita, harta kita, keluarga kita, keturunan kita. Lebih-lebih nanti Allah akan menjaga kita ketika kita sudah meninggal dunia di alam barzakh. Allah jaga kita. Ketika di yaumul hisab, Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Sa'id al-Musayyib, salah satu tabi'in, pernah berkata, inni la azidanna fi salati min ajlik, sesungguhnya saya akan menambah jumlah rakaat saya karena kamu. Jadi dia mengharapkan dengan dia menambah jumlah rakaatnya agar anaknya itu menjadi hamba yang soleh. Bukan berarti dia sholat karena anaknya, bukan karena riya, bukan karena mengharap wajah selain Allah, ya. Melainkan dia sholat ini, Sa'id bin Musayyib ingin menjadikan itu sebuah perantara agar anaknya menjadi hamba yang soleh.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kesalehan kita sangat berpengaruh kepada kesalehan anak. Ya. Meskipun kita tidak mentarbiyahnya, Allah sendiri yang insya Allah akan menjaganya. Sebagaimana tadi, ihfazillah yahfazka. Jadi poin yang pertama, kita harus soleh terlebih dahulu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82 itu, kalau kita perhatikan, Allah jaga ya kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Khidir membangun tembok. Pada saat itu yang di bawah tembok itu ada hartanya anak yatim. Allah jaga dia, Allah suruh Nabi Khidir untuk membangun tembok itu, membangun ulang tembok itu agar harta yang di bawah tembok itu tetap terjaga sampai anak itu tumbuh dewasa baru bisa ditemukan. Kenapa Allah jaga? Padahal anak itu sudah tidak ada orang tuanya. Anak itu sudah yatim piatu. Tidak ada yang bisa jaga harta itu. Maka Allah suruh Nabi Khidir membangun tembok itu agar harta tersebut tetap terjaga. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi itu, wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Di bawahnya tembok itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah orang yang saleh. Maka dikarenakan hal tersebut Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga harta itu karena kesolehan orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah tidak ada, Allah tetap jaga anak tersebut. Jadi kita niatkan jamaah oleh Allah Azza wa Jalla menjadi hamba yang soleh agar anak-anak kita juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Meskipun kita mungkin memiliki kekurangan dalam mentarbiyah anak kita. Kita mungkin tidak memiliki biaya yang cukup untuk mensekolahkannya di sekolah-sekolah yang bagus, yang unggul. Tetapi insya Allah dengan perantara solehnya kita kepada Allah, Allah akan menjaga anak-anak kita. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Ketika kita insya Allah berusaha menjadi hamba yang soleh, Allah Subhanahu wa taala biiznillah ya akan menjadikan anak-anak kita juga anak-anak yang saleh. Di ayat ini juga ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa diperlukannya qudwah untuk anak-anak kita. Diperlukannya orang tua menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak. Ketika seseorang atau orang tua menyuruh anak-anaknya taatan atau melarangnya dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka orang tualah yang paling terlebih dahulu melakukan hal tersebut, menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Jika tidak demikian akan susah kita mendidik anak-anak kita. Bisa kita praktekkan jamaah oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita di rumah, kita melakukan amalan-amalan kecil secara rutin yang insya Allah itu bisa menjadi perhatian anak kita. Kita melakukan sholat sunnah, usahakan di rumah. Kita baca Al-Quran di depan anak kalau perlu, sehingga anak itu melihat orang tuanya, oh masya Allah, ya, setiap hari orang tua saya membaca Al-Quran, setiap hari orang tua saya sholat, berdoa. Kita melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah di depan anak kita ini dalam rangka mendidik mereka, menjadikan diri kita tauladan untuk mereka. Tetapi kalau kita di rumah misalnya, ya seringnya nonton TV, mungkin main HP, maka itu yang akan dilihat oleh anak-anak kita, dan dia akan menjadikan itu teladan. Dia akan susah nanti diajak untuk ke masjid mungkin, ya, atau diajak untuk baca buku, ya. Karena memang dia lihat orang tuanya tidak melakukan hal demikian. Kecintaan seorang anak kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, itu menyebabkan mereka dengan mudah meniru apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya, meskipun hal tersebut sebenarnya dia tidak sukai.
Tetapi karena kecintaan mereka kepada orang tuanya besar, terkadang dia mau ikuti. Ini yang anak alami kepada anak-anak yang kedua yang subhanallah, setiap dia lihat anak makan, dia pasti ingin ikut makan meskipun dia baru saja sudah selesai makan misalnya. Dia lihat anak makan, baba mau makan seperti baba. Ini hal kecil yang aneh. Meskipun kadang-kadang yang anak makan itu sesuatu yang pedas, ya, tapi dia paksakan, dia pingin makan apa yang anak makan. Ya. Anak juga pernah beberapa waktu ketika terlambat sholat di masjid, anak ajak istri sholat berjamaah di rumah. Ya. Anak-anak ketika itu masih kecil, sekarang sudah kelas 5 SD. Ketika itu dia masih kecil, agar dia tidak mengganggu, anak gendong dia, gendong. Ketika ruku, ketika sujud kita taruh dia di sajadah, ya. Sehingga kita bisa sujud dengan sempurna, ruku dengan sempurna. Hal ini beberapa kali terjadi ketika sholat sunnah juga demikian, dia mengganggu anak-anak gendong, sehingga lengket di otak dia ketika ketika dia tiba-tiba ambil bonekanya kemudian sholat, nggak pernah disuruh, nggak pernah dikomandokan. Dia sholat sambil bawa bonekanya, dia gendong bonekanya sebagaimana anak gendong dia ketika sholat. Ketika ruku dia taruh bonekanya di sajadahnya, ketika sujud juga demikian. Ya. Jadi ini dipraktekkan. Ya. Jadi anak-anak itu jamaah yang Allah Azza wa Jalla memandang orang tua itu bagaikan superhero di dunia nyata, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh orang tua dianggap itu semua baik. Makanya sangat menyedihkan ketika Anda mendengar kisah dari Syekh Abdul Razak, salah satu ulama terkemuka di Arab Saudi, ketika dia pergi ke rumah sakit, kemudian dia ada mendapati ayah dan anak. Di situ ada iklan pengumuman rokok membunuhmu lah istilah, seperti tapi memakai bahasa Arab. Anak ini langsung ngomong, nyeletuk secara ya, dengan polosnya, tidak mungkin ini, tidak mungkin membunuh. Ayah saya soalnya setiap hari merokok. Bahkan iklan yang sudah jelas seperti itu dia abaikan, dia tidak percaya sama sekali karena dia lihat teladannya seperti itu, ya, tidak menjauhi rokok, bahkan merokok. Maka sekali lagi, poin pertama ini jamaah oleh Allah Azza wa Jalla adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri, menjaga diri kita dari api neraka terlebih dahulu, kemudian menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, barulah kita mengajak anak-anak kita. Insya Allah teladan kita untuk anak-anak kita ini lebih baik daripada ratusan kajian nasihat melalui mulut kepada mereka. Itu lebih masuk kepada dirinya ketika dia melihat langsung orang yang dia paling cintai daripada dinasihati nanti sama gurunya, sama syekhnya, sama ada ungkapan kita sering mendengar ya, kalau ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya dan kepala sekolahnya adalah ayahnya. Maka kita ini sebagai orang tua merupakan sekolah anak-anak. Jangan sampai kita serahkan begitu saja kepada sekolah-sekolah yang kita daftarkan anak kita di dalamnya, sedangkan kita tidak mau mendidik anak kita. Ya. Poin yang kedua, ya, dari ayat tadi, masih ayat yang tadi, adalah tidak ada salahnya kita sebagai orang tua menjelaskan konsekuensi ketika anak kita melakukan pelanggaran. Kita jelaskan kepada mereka, kalau kamu melakukan ini kamu akan masuk neraka. Bisa kita bilang menakut-nakuti mereka itu tidak apa-apa. Sebagaimana ayat ini Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz.
Allah bilang, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat yang bengis, ya, yang kasar, yang keras. Allah di sini sengaja menaruh kalimat ini untuk menumbuhkan rasa takut kepada kita. Biasanya ketika ada rasa takut, itu akan beberapa orang dia baru bisa beramal kalau ditakut-takuti. Memang ada seperti itu karakter. Maka tidak ada salahnya ketika kita ingin mentarbiyah anak kita, kita jelaskan dia, neraka itu panas, malaikat itu kejam, malaikat penjaga neraka itu jamaah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah cabut rahmat di dalam hatinya, berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi tidak ada belas kasihan sama sekali. Kalau ada pelanggaran, dipecut sudah begitu. Jadi tidak ada belas kasihan sama sekali, bengis. Ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga dia insya Allah akan berpikir dua kali ketika ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Anda punya pengalaman ya, ketika ngajar SD kemarin, beberapa waktu yang lalu, mungkin minggu lalu, yang tidak lama, terkenal di salah satu teman-teman di salah satu dari murid-murid itu, sekitar 20 orang di dalam kelas itu, salah satunya suka ngejek temannya, suka ngebully temannya. Sudah beberapa kali anak nasihati dan lain sebagainya, tidak mempan, tetap ya. Bahkan ketika baru dinasihati 5 menit kemudian ngulang lagi, melempar temannya dan lain sebagainya. Akhirnya anak ilham dari Allah Azza wa Jalla, coba sampaikan hadis muflis ya, hadis orang-orang yang bangkrut di hari akhirat itu ya. Insya Allah semua pada tahu hadis orang-orang yang bangkrut. Nah itu anak jelaskan dengan bahasa yang gampang ya. Intinya orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang membawa segunung pahala kebaikan, tetapi ternyata di akhirat berubah menjadi segunung keburukan, karena pahala-pahala kebaikan yang tadi itu ditransfer ke orang-orang yang dia sering bully, yang dia sering zalimi. Kemudian ketika pahala-pahala itu habis sedangkan dosanya masih banyak, dosa-dosa orang yang terzalimi itu ditransfer ke si zalim ini. Itu yang Anda jelaskan dengan bahasa sederhana, rupanya masuk ke dalam hati si anak tadi. Sehingga Anda nggak sangka ketika sudah selesai, Anda duduk, dia samperin anak yang tadi itu. Ustaz, bagaimana kalau, akhirnya dia curhat ke Anda, bagaimana kalau begini-begini? Ya, Anda jelas, makanya kita nggak boleh ya zalimin anak. Jadi perlu ada rasa takut yang kita tumbuhkan ke dalam hati anak-anak kita. Dan memang seperti inilah kita dituntut, selain rasa harap kita kepada Allah, kita juga dituntut ketika beribadah itu memiliki rasa takut. Harus seimbang rasa harap dan rasa takut. Poin yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, muru auladakum bis shalah. Mendidik anak untuk mengerjakan salat. Suruhlah anak kalian salat wahum abna'u sab'i sinin, sedangkan mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka ketika sudah berusaha 10 tahun ya, jika mereka masih juga meninggalkan salat ya. Jamaah yang Allah Azza wa Jalla, salat ini merupakan tiang agama. Ketika anak-anak kita salat, tidak salat, maka agama itu terlalu diremehkan ya, bisa jadi di dalam hati mereka. Salat ini merupakan amalan yang paling inti dalam Islam. Dia disyariatkan di langit, di Sidratul Muntaha oleh Allah Ta'ala, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan salat ini Allah katakan tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Maka ketika kita punya keterbatasan mentarbiyah anak kita, insya Allah dengan sholatnya itu sendiri akan mentarbiyah anak kita. Karena sholat itu sendiri ketika dilakukan dengan sesuai dengan rukun-rukunnya,
ketika didirikan sesuai dengan sunnah-sunnahnya, dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita perhatikan jamaah Allah Azza wa Jalla, kalau kita menyuruh anak-anak kita sholat, ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya sebenarnya. Kita ajarkan anak kita suci, bersih, ya. Kita ajarkan anak kita untuk wudhu 5 kali sehari, ya. Bukankah ini sama saja kita mengajarkan anak kita mencintai kebersihan? Tentu, ya. Kita juga mengajarkan secara tidak langsung ketika kita mendidik dia sholat itu kedisiplinan waktu. Dia tidak boleh sholat di luar waktunya, harus di awal waktu. Kita mendidik secara tidak langsung ketika sholat itu agar anak-anak itu tutup aurat. Banyak hal di dalam sholat itu ketika kita mendidik dia untuk sholat, banyak hal juga, hal-hal baik juga di dalamnya kita secara tidak langsung utarakan kepada anak-anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada hadis ini kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyuruh anak kita sholat di umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Kalau masih membangkang, masih tidak mau sholat, maka boleh dipukul. Tentu dengan pukulan yang mendidik, yang tidak membekas, yang tidak melukai. Tetapi kalau memang benar-benar kita lakukan, kalau kita benar-benar lakukan dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, ini mungkin pernah Ana sampaikan sebelumnya. Kalau memang benar-benar kita lakukan dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, ini waktu yang tidak sebentar. Ini waktu yang tidak sebentar dalam mendidik anak. 3 tahun terdiri dari 1080 hari. Setiap sehari itu 5 kali perintah. Berarti total selama 3 tahun itu ada 5.000-an perintah, ya, kepada anak kita untuk mendirikan sholat. Tidak mungkin anak akan meninggalkan sholat kalau sudah diperintah sampai 5.000-an kali, ya. Maka kita sebagai orang tua ini harus bersabar. Maka dalam Al-Quran itu surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu, ya, dalam mengerjakannya. Memang mendidik anak, terutama dalam hal sholat ini, bukan sesuatu yang mudah, ya. Allah katakan wastabir, ini di atasnya sabar. Bersabarlah kalian dengan kesabaran yang ekstra. Jangan berputus asa. Tahun pertama mungkin belum ada perkembangan, tahun kedua, tahun ketiga insya Allah akan menjadi kebiasaan yang positif untuk anak-anak kita. Ana punya teman, ya, tahadduts bin ni'mah, di pondok dulu, ya, ketika kita masih nakal pada saat itu diajak teman-teman, ayo, karena perjalanan ke masjid itu lumayan jauh, kadang-kadang kita cari tempat sembunyi untuk tidak ke masjid. Tetap kita sholat tapi kita tidak mau ke masjid. Teman anak ini subhanallah, bukan karena dia takut, bukan karena dia apa, dia tetap sholat, tetap subuh, zuhur 5 waktu ke masjid meskipun jaraknya jauh. Ana tanya kenapa, masya Allah, ya, masih kecil, masih umur SMP pada saat itu. Ana tanya karena memang sudah terbiasa sama orang tuanya dibawa setiap hari ke masjid, sehingga itu menjadi kebiasaan dia. Ketika dia sekali tidak ke masjid, itu akan menjadi sesuatu yang ganjal. Ingat, sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah, meskipun kita memiliki keterbatasan mentarbiyah anak kita, sholat itulah yang akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Poin yang keempat, kita akan singkatkan lagi, ya. Poin yang keempat adalah kita memperbanyak doa. Ya, tentu semua membutuhkan pertolongan, membutuhkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita jangan bosan-bosan mendoakan anak-anak kita. Ya. Sejak kapan? Bahkan sebelum dia lahir, kalau kita lihat, ya, prakteknya para ulama Nabi-Nabiullah terlebih dahulu, mereka berdoa bahkan sebelum anak-anak mereka lahir. Seperti contohnya misalnya Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seseorang anak yang baik.
Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Jadi kita berdoa kepada Allah bahkan sebelum anak itu lahir. Kita minta kepada Allah agar dianugerahkan anak-anak yang saleh. Kemudian kita juga berdoa ketika kita berhubungan bersama istri kita, ya. Ada doanya, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan fima razaqtana. Ini doa penting sebelum kita berhubungan intim bersama istri-istri kita, ya. Artinya dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki atau bayi yang akan Engkau anugerahkan kepada kami, ya. Kemudian kita juga bersungguh-sungguh berdoa ketika anak kita sudah lahir, ya. Intinya jamaah yang Allah Azza wa Jalla, doa ini sangat penting, ya. Doa sangat penting. Mungkin kita mengalami futur, ya, mengalami iman yang turun sehingga anak kita lalaikan, ya. Kita minta kepada Allah, minta taufik, minta dijadikan hamba yang senantiasa bersabar dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita perhatikan, doa orang tua itu adalah mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu diperhatikan, jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita itu bandel, nakal, tetap kita doakan kebaikan kepada mereka. Jangan sekali-sekali terlontar dalam bibir, dari mulut kita, kata-kata keburukan untuk anak-anak kita. Insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau anak pengalaman dulu di Saudi Arabia, ketika melihat orang-orang tua itu marah kepada anaknya, dia marah tapi sambil doakan, Allah yahfadzka. Mimiknya mimik orang marah, cuman yang keluar itu doa, semoga Allah menjagamu. Itu doanya. Cerita yang ma'ruf juga ketika Sudais, yang mungkin sering dengar, ya. Syekh Sudais itu ketika masih kecil pernah membuat suatu karena saking nakalnya, ibunya waktu itu ingin membawa setalam hidangan untuk tamu. Syekh Sudais ini sengaja menyentuh talam tersebut sehingga jatuh hidangan tersebut. Ibunya marah, tapi marahnya, semoga engkau jadi imam haramain. Marahnya sambil mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ini yang seharusnya menjadi kebiasaan kita sebagai orang tua. Doakan anak dengan doa-doa yang baik. Insya Allah ini akan menjadi perantara menjadi anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Tapi mungkin karena sudah cerah ini, ya, beberapa poin yang lain nanti kita akan sampaikan di beberapa kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum.